Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk melewati tahun yang baru ini Tuhan. Kiranya dalam tahun yang baru ini Tuhan, Engkau memberikan tetap penyertaan-Mu Tuhan, paradigma yang baru Tuhan, kasih yang baru Tuhan, anugerah yang baru Tuhan, Engkau sediakan, Engkau jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau akan selalu memberikan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani tahun yang baru ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan itu boleh hadir dalam diri kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, untuk melewati tahun 2021 ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas tahun 2020 yang telah lewat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua hanya kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, perjalanan ke depan ini Tuhan adalah dalam otoritas dan penjagaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Sertai kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita
Karena itu, mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki gerbangnya Tuhan. Dan kita akan mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu kami rasakan setiap hari, bahkan baru setiap pagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian,
minggu pertama ini di tahun yang baru, kita merasakan kebaikan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita percaya pada pagi hari ini kita boleh masuk di dalam penyembahan kita. Mari siapkan hati kita, mari siapkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Baik setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami hari ini ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan-Mu. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau terus ada bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau memimpin setiap langkah kami Bapa. Untuk kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami datang memuji-Mu Yesus. Haleluya. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu, sehingga Engkau Tuhan terus mengangkat kami menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu Yesus. Dengan apakah kami membalasnya Tuhan? Hanya memuji menyembah-Mu Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Ya Rabo Shekera Rabo Shikira Laba 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 ya Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Syarabaka karabaya syakarabaya syakarabaya. Kami tidak bisa balas Tuhan segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Hanya dengan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Tanpa Engkau yang menuntun kami Bapa. Tanpa Engkau yang membimbing kami Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ini kami Tuhan. Ini kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Ini kami membawa seluruh hati kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Rabba Syakara Batata Rabana Mana 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 Mana. Syakara Mana 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 Mana. Syakara Mana 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 Mana. Hari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap hati kami hari ini Yesus. Haleluya. Ya Rabba 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 ya Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau yang datang Tuhan Yesus. Ya Rabba Syakara Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Setiap umat-Mu Tuhan yang berseru kepadamu pagi hari ini. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang sudah mengurapi kami. Tuntun kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan ya Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan Yesus. Pimpin langkahku. Pimpin kami setiap waktu Roh Kudus. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi bila Engkau tak bersama-Mu, ya Yesus.
percaya Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Bahkan atas setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sepanjang tahun yang baru ini Engkau menuntun dan memimpin kami Bapa. Kami butuh Engkau Roh Kudus yang terus mengajari kami, yang terus menuntun dan membimbing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau yang terus mengurapi kami Bapa. Kami percaya firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Biar kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami seperti Tuhan Yesus, pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan atas hamba-Mu turun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini patutlah hati kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Kalaupun di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang tidak baik, saya berharap dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersemangat, tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kita punya Allah yang baik. Allah yang senantiasa terus menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita yang sering kita jalani, seringkali kita diperhadapkan hal-hal yang harus dipilih dan hal-hal yang harus dicari. Dan itu merupakan satu prioritas, sesuatu yang sangat bernilai, yang seringkali kita banggakan dalam hidup kita. Dan ketiga hal itu yang kita cari tadi adalah hal-hal yang sudah terwujud dan sudah tercapai. Seringkali itu yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Contohnya adalah hal-hal yang kita banggakan dalam hidup kita. Seringkali kita membanggakan apa yang kita punya. Apa yang tidak orang punya itu yang kita banggakan. Kita memiliki rumah yang mewah. Kita mungkin memiliki bisnis dengan cabang-cabang yang banyak. Kita membanggakan jabatan kita di dalam pekerjaan. Kita membanggakan anak kita yang pintar. Kita membanggakan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Semuanya adalah hal yang wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi ada sesuatu yang lebih lagi yang harus kita capai dan kita syukuri dan kita harus cari di hadapan Tuhan. Kalau apa yang kita banggakan tadi itu sebagai prioritas dalam hidup kita, maka kita akan kecewa saudara. Namun ada hal yang sangat penting yang harus lebih kita cari. Itu merupakan kebanggaan yang sangat besar nilainya dibandingkan kesuksesan-kesuksesan yang kita raih sebelumnya. Saudara tahu apa itu? Itu adalah perkenanan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Apa yang selama ini kita banggakan dalam hidup kita, kesuksesan, keberhasilan, itu adalah hal yang wajar. Namun ada yang sangat berharga, yaitu adalah perkenanan kita kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi karena ada hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang dibangun dengan pengenalan akan Tuhan. Hubungan yang dibangun sangat akrab dengan Tuhan. Itu yang dikatakan adalah keintiman hidup kita dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau ngambil tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah keintiman hidup kita dengan Tuhan. Mari bersama kita renungkan firman Tuhan ini biar kita boleh bersama melakukan dan menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam kita untuk menjadi umat yang intim dengan Tuhan.
Hidup yang intim dengan Tuhan adalah hidup yang dekat, hidup yang terbuka, apa adanya, tulus dan murni di hadapan Tuhan. Di mana kita selalu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Maka saat itu akan terjadi satu sinkronisasi dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Dan di situ kita juga bisa merasakan ada satu pribadi yang berbeda dalam diri kita. Di dalam diri kita, kita akan merasakan ada dua pribadi yang menjadi satu. Yang pertama adalah diri kita sendiri, yang kedua adalah pribadi Allah. Pribadi Tuhan Yesus yang menyatu dalam hidup kita. Ketika kita hidup intim, karena komunikasi yang dibangun dengan baik, maka Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Terkadang kita merasa bebas, terkadang kita merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dan dialah sebagai curahan hati kita yang pertama ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Ya, saya teringat cerita firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji dan telah mengutus seorang penghibur, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di situ menceritakan Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 14 ayat 26. Di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus Dia kepadamu. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Ketika keintiman kita bangun, komunikasi yang baik, kehidupan yang benar, ketaatan kepada Tuhan itu kita bangun, maka Roh Kudus itu ada tinggal dalam hidup kita. Satu kesaksian yang sederhana saya alami dalam hidup saya, hal-hal yang mungkin biasa terjadi dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga mengalami. Namun saya rindu pengalaman ini terus berulang dalam hidup kita. Karena ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka bukan hanya sekali, dua kali, tapi untuk seterusnya ada pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Sekitar 1 bulan yang lalu saya masuk kerja seperti biasa. Memang di bulan-bulan itu kondisinya adalah beberapa karyawan dirumahkan dan ada beberapa karyawan yang memang tidak diperpanjang atau habis masa kerja dan tidak dilanjutkan kembali. Dengan kondisi orang yang terbatas, dengan kondisi loading yang fluktuasi, hari itu saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika pagi saya datang berkumpul dengan teman-teman satu tim, kita melakukan ada namanya 5 minute talk. Di situ jelas Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Sederhana dia bilang, kamu doakan area kerjamu. Ada beberapa area kerja, sekitar 5. Saya langsung sambil berjalan, saya arahkan wajah saya dan tangan saya sedikit saya terangkat dan saya mendoakan. Len area kerja ini lancar. Len area kerja ini lancar. Dan semua saya doakan. Sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Di hari-hari sebelumnya, dengan kondisi orang terbatas tadi yang saya ceritakan, fluktuasi yang tidak jelas, naik turun, sehingga menyebabkan kita kadang produksinya sedikit hampir-hampir tidak bisa terkirim karena ada berbagai problem dan masalah. Namun pagi hari itu setelah ada Roh
Roh Kudus berbicara dalam hati saya dan saya bergerak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya melihat ada banyak hal yang saya renungkan, Tuhan itu sungguh dahsyat. Kalau biasanya ada problem sedikit terjadi, itu setengah mati memperbaikinya. Bahkan hampir-hampir membutuhkan effort yang banyak kepada setiap orang-orang yang ada di tim kami. Namun setelah saya doakan itu, saya melihat sekalipun ada masalah yang terjadi. Masalah terjadi di land ini, dan land ini. Namun masalah itu cepat terselesaikan. Sehingga sepanjang hari itu saya melihat sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kelancaran sampai pulang. Dan itu saya rasakan berulang-ulang, bukan hanya waktu bulan itu saja. Saya teringat selalu ketika pagi hari Roh Kudus selalu berbicara, doakan. Dan saya percaya itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita. Ketika kita hidup intim, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus itu tidak berdiam diri. Dia seperti sahabat, dia seperti teman. Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi semuanya. Ya, sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mencapai hubungan intim ini dengan Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya coba belajar dan menyelidiki firman Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, Tuhan, apa yang harus aku perbaiki untuk lebih lagi aku untuk bisa hidup intim dengan Tuhan? Yang pertama, Tuhan katakan, kita harus berusaha menjauhi dosa. Jauhi dosa, tinggalkan dosa, dan jangan lagi melakukan dosa. Serta yang terakhir adalah minta pengampunan setiap saat. Saya bertanya dalam hati saya, kenapa Tuhan seperti itu? Tidak boleh berdosa, menjauhi dosa. Tuhan berikan gambaran kepada saya. Bapak Saudara mungkin tahu di rumah ada air ya. Air saudara taruh di dalam gelas. Setelah itu coba ambil minyak, masukkan dalam gelas tadi. Saudara pasti melihat. Di pelajaran SD ini ada saudara. Air dan minyak tadi tidak akan dapat bersatu. Kemudian kalau di firman Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, gelap dan terang juga tidak bisa disatukan. Ketika ada gelap, masuklah terang, maka gelap itu akan hilang. Artinya, dosa itu tidak dapat bersatu dengan kebenaran. Ketika kita hidup intim dengan Tuhan, kita harus menjauhi dosa, supaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Namun ketika di dalam hidup kita masih ada dosa, masih ada pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan tidak mau hadir dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 2. Saya akan bukakan Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jelas di sini dikatakan bahwa dosa tidak dapat bersatu di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui di dalam hidup manusia, itu ada 3 unsur. Hidup saya ini ada 3 unsur, hidup Bapak Ibu Saudara juga ada 3 unsur. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Dan ketiga hal ini saya bisa gambarkan adalah seperti partisi. Bapak Ibu Saudara tahu partisi? Ketika Bapak Ibu Saudara membeli handphone, di situ di dalam kardusnya itu banyak partisinya.
yaitu apa? Sekat-sekat. Saya bisa katakan sebagai sekat-sekat. Jadi dalam hidup kita ini ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Di mana tubuh adalah terdiri dari anggota tubuh kita. Ada tangan, ada kaki, ada mata ya, ada telinga, ada mulut. Inilah tubuh. Dan juga ada panca indera, itu adalah tubuh. Jiwa berbicara tentang pikiran, kehendak, dan emosi. Sedangkan roh adalah nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menyampaikan 3 unsur ini sangat penting dalam kehidupan kita? Di sini saya coba merenungkan. Jadi saya katakan tadi ada 3 sekat, ada 3 partisi. Jadi tubuh ini adalah satu pintu untuk menuju ke jiwa. Jiwa adalah pintu untuk menuju ke roh kita. Oleh sebab itu mari kita lihat apa yang sudah kita lakukan dengan tubuh kita. Apa yang sudah kita izinkan yang dilakukan oleh tubuh kita. Karena apa saudara? Ketika tubuh kita izinkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika tubuh kita izinkan untuk mendengar, melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang selalu Tuhan inginkan dalam firman Tuhan, maka itu akan membuka pintu bagi jiwa kita, untuk jiwa kita juga mengalami satu perubahan yang baik. Karena apa yang kita lihat, kita lakukan adalah hal yang baik. Jadi jiwa tadi terpengaruh oleh tubuh kita. Demikian selanjutnya, ketika kita mengizinkan jiwa kita dikuasai atau dipengaruhi oleh tubuh, maka roh kita juga akan dipengaruhi oleh jiwa kita. Sesuatu yang baik yang kita rasakan dalam jiwa kita, itu juga akan dirasakan dari roh kita. Apa yang baik itu akan mempengaruhi roh kita. Roh kita akan kuat. Oleh sebab itu tidak usah takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, ketika engkau membawa hidupmu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan melalui tubuh, jiwa, rohmu, melalui tubuhmu maksud saya, maka engkau akan melihat rohmu akan kuat. Sekalipun badai silih berganti menghadang terjadi dalam hidupmu, maka rohmu akan kuat. Karena yang kau andalkan adalah Tuhan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara tidak menjaga tubuh, mengizinkan segala sesuatu yang tidak Tuhan inginkan terjadi atas tubuh kita, dari mata pandangan kita, dari tangan, dari mulut kita, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita akan dirusak. Jiwa kita akan dikendalikan oleh tubuh. Jiwa kita akan naik turun. Dan ketika jiwa kita naik turun, itu akan mempengaruhi roh kita. Roh kita pun akan demikian. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, supaya kita hidup intim dengan Tuhan. Kita memperhatikan hal itu, meninggalkan dosa, menjaga tubuh kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di belakang saya ini adalah tema yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita. Tema bagi gereja kita, gereja Tuhan, yaitu the year of integrity, tahun integritas, di mana tahun Tuhan membawa umatnya untuk diajar lebih lagi, memiliki prinsip-prinsip moral yang sehat, memiliki prinsip-prinsip moral yang benar, moral yang jujur, tulus. Dan ini terjadi kaitannya adalah jika kita memperhatikan 3 unsur tadi yang saya katakan.
Mari di tahun yang baru ini, apa yang Tuhan kasih melalui gembala kita, itu terjadi bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, hal yang kedua ketika kita hidup intim, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yohanes 4 ayat 23, di situ dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sembah dan pujilah Dia di setiap waktu, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mungkin ada dalam perjalanan bekerja, ketika membawa kendaraan, ada waktu-waktu yang kosong di mana engkau sendiri. Gunakan waktu-waktu itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pengalaman saya alami, saya mendownload ada Alkitab audio yang Alkitab itu berbicara gitu saudara. Itu sangat memberkati sekali. Jadi ketika kita seorang sendirian di dalam kendaraan, terkadang pikiran kita kemana-mana. Alangkah indahnya ketika pikiran kita kemana-mana diredakan oleh firman Tuhan, hati kita diisi oleh firman Tuhan. Terkadang ketika pulang kerja pun saya pasang YouTube, mendengarkan khotbah-khotbah. Sungguh alangkah indahnya ketika firman Tuhan yang disampaikan itu mendidik, membawa, bahkan menasihati hidup saya. Dan di situ saya rasakan hadirat Tuhan turun sepanjang hari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan, itu menguatkan langkah-langkah kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menjaga keintiman kita dengan Tuhan adalah kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 20 sampai 21 dan ditambah ayat 23. Di situ berbicara tentang Bapa ada bersama kita dan Dia di dalam kita. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kuncinya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dikatakan di sini Dia akan datang. Di sini dikatakan kami akan datang. Tuhan sebagai Allah, Tuhan sebagai Roh Kudus, Dia sebagai Bapa itu hadir, datang bersama-sama di dalam hidup kita. Kenapa hal ini penting dan juga kita harus lakukan? Sesuatu yang simpel, karena ketika ada hubungan yang baik terjadi, maka ada komunikasi dan interaksi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, otomatis keintiman itu akan terjadi di dalam hidup kita. Janganlah kita bangga dengan, mungkin kita bangga dengan kita sudah tamat membaca Alkitab. Beberapa kali saya pun juga seperti itu. Namun apa yang saya dapatkan? Tidak ada yang saya dapatkan. Tuhan memberikan rema dalam hidup saya. Mendingan kamu mengerti 1 atau 2 ayat firman Tuhan. Itu yang kau renungkan berulang-ulang. Namun kau dapat poinnya di situ. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi apalah artinya kalau kita berulang kali tamat Alkitab? Memang benar itu adalah alat untuk kita mengerti atau akan isi Alkitab, akan isi hati firman Tuhan di situ.
Namun ketika hanya prioritas kita hanya mengejar selesainya saja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Mari hari-hari ini kita berikan hati kita untuk taat kepada Tuhan. Yang terpenting adalah kemauan kita, ketulusan hati kita, dan motivasi yang benar kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, 3 hal tadi yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana kita harus mempersiapkan, membawa hidup ini untuk intim dengan Tuhan. Ada 2 tokoh Alkitab sebelum saya menyelesaikan renungan firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan ada 2 tokoh Alkitab, yaitu Henokh dan Elia. Saudara boleh baca dalam firman Tuhan. Mereka diangkat oleh Tuhan, saudara. Dan Henokh di situ dikatakan sekitar umur 300 tahun atau 350 tahun. Dia diangkat oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena bergaul karib dengan Tuhan. Setelah itu saya coba baca-baca di kitab-kitab yang lain. Mereka tidak sedetil, padahal umur mereka itu 350 tahun. Namun yang saya garis bawahi adalah waktu Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Namun kembali yang terpenting adalah ketika nanti tiba saatnya Tuhan hadir, Tuhan datang kepada kita. Tuhan datang kepada kita bisa saja saat Tuhan memanggil kita ke rumah Bapa di surga. Dia menemui kita berkenan tidak? Dia menemui engkau berkenan tidak? Yang terakhir, ketika tiba saatnya nanti, yang kita yang belum dipanggil oleh Tuhan, tiba saatnya nanti ada sangkakala ditiup. Tuhan menemui kita masih berkenan tidak? Karena perkenanan tadi itu karena hidup intim dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini membuat hati kita lebih rindu lagi kepada Tuhan untuk membawa hidup kita intim dengan Tuhan. Saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini dan kita akan berdoa. Saya rindu ada satu lagu yang menjadi rema dalam hidup saya. Kita akan nyanyikan bersama-sama dan nanti kita akan berdoa. Dan saya percaya Tuhan ada atas saudara semua yang ada di rumah maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Mari kita naikkan pujian ini dengan kerinduan dan kehausan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Inilah hidup kami umat-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa, Engkau hadir di tengah keluarga-keluarga umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Engkau hadir atas umat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Hari-hari ini Engkau menaruh dalam setiap hati kami hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau, hati yang mau taat mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu. Karena kami tahu hari-hari ini Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang melakukan firman-Mu, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yang tidak melakukan dosa lagi, yang menjauhi dosa dan selalu minta pengampunan kepada-Mu Bapa. Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, bahwa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama Engkau ya Tuhan. Karena Engkau hadir dalam hidup kami, biarlah kami lebih lagi kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, mari bersama kita katakan amin. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengurapi ibadah kami, Engkau telah menyertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah memasuki bulan pertama di tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan kami di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada ibadah hari ini. Ibadah yang Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani ibadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dari hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami ya Tuhan, yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran itu Tuhan Yesus. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, kesehatannya. Kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun hamba-Mu melangkahkan kaki Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk worship leader
singer, pemain musik ya Tuhan, sound system, multimedia ya Tuhan Yesus. Engkau berkati semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau berkati semuanya Tuhan. Kehidupannya, kesehatannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami, gembala pembina kami, Bapak Insinyur Noto Raharjo, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Wi Kumulyono, Bapak Gembala di tempat kami, tempat ini ya Tuhan, Bapak Kris Gideon beserta wakilnya, Bapak Sugandi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Tuhan para gembala-gembala kami. Tuhan, Engkau berkati kemanapun dia berada, pekerjaannya, pelayanannya ya Tuhan Yesus, keluarganya, anak cucunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan para gembala-gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan, negara bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Apalagi di saat ini ya Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah COVID-19 cepat berlalu dari negara kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, juga jauhkan negara kami dari bencana-bencana akhir-akhir ini Tuhan, di musim hujan, banjir, tanah longsor, semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Polri, TNI ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau berkati keamanan bangsa kami, Kau berkati para TNI Polri yang mengamankan bangsa kami dari kaum radikal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat kami ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan apa saja yang kami berikan ya Tuhan. Kau berkati, Kau sucikan, biar berguna, biar bermanfaat bagi kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau undur dari ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus
menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.